Oke. Nah, siap. Silakan. Halo, Tuhan. Ya, Bu. Ya, sudah, Bu. Tuhan. Berarti kita sekarang langsung. Langsung ya, berarti saya jadi coach ya, Bu, ya? Iya, betul. Iya ya, Bu. Di room utamanya nggak usah keluar ya, Bu, ya? Nggak usah, Bu. Kita di mute Nah, aja. iya. Heeh. Ya, berarti langsung aja ya, Bu, ya? Ya, Ini soalnya waktunya terbatas takutnya. betul-betul. Ya, berarti saya jadi coach dulu ya, Bu, ya? Betul, Bu. Ya, Selama 15 menit, Bu. iya. Ada itunya dulu aja, Bu. Pertamanya biar agak itu, jadi nggak langsung pertanyaan gitu. Barangkali Ibu mau apa gitu. Oh, itu Pak Gopur kok masuknya ke room 3? Punten Pak Gopur kok masuknya ke room 3 ya, Pak? Salah kamar kayaknya. Ya, Bu. Maaf iklan dulu, Bu. Iya, betul. Ya, langsung aja ya, Bu, ya. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Rizka? Baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, Bu, ya. Alhamdulillah baik ya, Bu, ya. Nah, eh, jadi gimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa kita capai dalam diskusi kita kali ini? Ya, Ibu, di sini saya ingin menceritakan tentang permasalahan ya, Bu, yang ada di sekolah, yang ada di kelas saya, itunya Iya, ya, di kelas, bahwa terdapat siswa yang masih belum bisa ditinggalkan oleh orang tuanya ketika di sekolah, ketika di kelas. Jadi orang tua itu menunggunya di depan kelas, oh iya. begitu, Ibu. Iya, jadi anaknya belum bisa mandiri ya, Bu, ya? Iya, Nah, betul, jadi masih Ibu. diantar oleh orang tuanya. Betul, masih Iya. diantar orang tuanya dan sampai pulang ditunggu, Ibu. Tidak hanya Hmm, diantar ternyata itu. iya, Bu. Jadi eh, masih belum berani gitu ya, Bu, ya, untuk mandiri. Nah, Betul. memangnya ada berapa anak, Bu, kalau di kelas Ibu? Di kelas saya itu ada 30 siswa dan Oh, untuk pertama masuk kelas 2 memang ada ya. 3 siswa yang belum belum mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi untuk beberapa bulan ini ke sini udah ada 2 siswa ya yang sudah mau mandiri. Sekarang tinggal satu siswa nih, Bu, yang masih belum mau mandiri ya, saya masih masih belum percaya ke yang lain. Oh iya, baik. Jadi masih ada siswa yang belum mandiri itu satu orang ya, Bu, ya? Iya, betul, Ibu. Ya, iya. Nah, kemudian coba Ibu ceritakan ke saya, Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini ketika mendapatkan ada anak yang masih belum bisa mandiri gitu, Bu? Iya, Ibu ya. Eee, Rasanya ya seperti apa ya, Bu, ya, ada 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 rasa kesel juga sih Mungkin ya, Bu, ya. Terkadang kan ya karena anak yang agak seperti kesel itu juga tuh ya, kalau Bu. di kelas tuh agak susah, Bu. Iya, Agak ya. satu susah membaur dengan anak-anak, bersosialisasi susah ya. Untuk mengerjakan tugas pun memang dia mau menulis sendiri. Tapi ketika ditutup pintunya dia langsung jadi kurang konsentrasi ya gitu. Jadi Oh untuk iya, saya sendiri agak sulit gitu untuk menyikapi karena anak ini ya kurang konsentrasi. Gitu. iya, Bu. Wajarlah. Mungkin saya juga akan seperti Ibu kalau ada di posisi Ibu seperti itu. Iya, Bu.
Kemudian, Iya, apa yang Bu. membuat Ibu merasa, bahwa hal ini, memang perlu diperbaiki gitu, Bu? Jadi, alasannya itu, apa, Bu? Oh, iya. Iya ya, Bu, ya sepertinya kan kalau anak seperti itu aja tidak mandiri ya, Bu, ya. Jadi yang saya takutkan itu untuk kedepannya Iya. akan seperti itu terus dan, orang tua juga sepertinya kan ada kegiatan lain ya, selain menunggu siswanya, selain menunggu anaknya tersebut gitu. Jadi, saya menginginkan alasannya karena itu ya, karena saya ingin anak itu bisa lebih mandiri, agar tidak merepotkan orang tuanya dan dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Oke, betul ya, Bu, ya. Jadi, mungkin, eee, di sisi lain jadi orang tua juga mungkin ada kesibukan ya, Bu, ya? Iya, betul. Iya, Ya, betul, Bu, Bu. ya kalau misalnya di kelas terus kan ya, satu ya mungkin orang tuanya Iya, juga capek, yang kedua ya, eee, entah walaupun ya ini yang anak ini, siswa ini, orang tua si ibunya itu tidak bekerja. Jadi, ketika iya, saya bilang, "Mah, mangga bisa perlahan-lahan bertahap gitu ya untuk hari ini, okelah misalnya sampai istirahat, nanti ditinggalkan," gitu. Jadi, orang tuanya justru malah menjawab, eee, "Nggak apa-apa Bu, udah saya juga di rumah nggak ngapa-ngapain." Jadi terkadang saya juga mikir, kalau seperti ini agak susah ya Bu ya, untuk membentuk anak yang biar menjadi anak iya yang ya, Bu. mandiri. Iya. Kalau untuk mengerjakan tugasnya sih, anak bisa sendiri atau dikerjakan oleh orang tuanya itu, Bu? Untuk mengerjakan tugas, anak bisa sendiri Bu, karena, Oh, eee, iya, berarti anak tersebut tuh baguslah. hanya ingin melihat bahwa ada mamahnya di depan kelasnya, sudah cukup. Iya. Saya tanya, "Kenapa sih?" Gitu, "Nggak apa-apa Bu, yang penting ada mama." Ya ketika itu Oh, juga saya bilang, "Kok aneh ya?" Gitu. Padahal mamanya nggak ngapa-ngapain juga ya Bu ya kalau iya. Jadi mungkin lebih tenang kalau ada orang iya tuanya seperti mungkin gitu ya? itu ya Bu ya, jadi mungkin lebih Iya, tenang gitu. Jadi ketika itu anak menjadi lebih bersemangat mungkin ya ada mamanya. iya. Ya menjadi dilema kita juga ya, Bu, ya, itu sebagai guru. Betul. Kan kasihan ya Bu ya, Iya, udah kelas tinggi terus sepertinya kayaknya nanti, takutnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman dan dia juga nggak takut tidak punya teman tuh Bu. Ya nggak sih kalau iya misalnya betul, istirahat Bu. ada mamanya tuh, sudah pasti dia akan mendatangi orang tuanya. Iya iya. Jadi nggak mau membawa teman lain. Kemudian ini, Bu, kira-kira yang sudah Ibu lakukan selama ini apa, Bu? Jadi untuk supaya anaknya itu lebih mandiri, Bu, Oh iya, di yang sini, sudah Ibu lakukan? iya Bu, eee, untuk yang pertama-pertama itu ya Bu ya, saya melakukan, membuat ruang kelas menjadi nyaman ya Bu, bisa dengan tempel-tempel gambar gitu ya. Terus, mereka diberikan ice breaking yang ringan tentunya ya Bu. Terkadang ice breaking juga Iya betul. membuat anak tersebut justru takut. Jadi ice breaking yang ringan, terus yang membuat mereka itu memang nyaman di kelas. Terus ya, Iya, Bu. bisa kolaborasi ya, saya kolaborasikan dengan teman-temannya, gitu Iya. Ibu. Ya jadi ada kelompok belajar mungkin ya, Bu, jadi Iya akan, betul apa, betul. membangun karakter anak menjadi lebih mandiri, begitu ya, Bu, Iya ya? betul Ibu, seperti itu. Iya. Kemudian, kira-kira butuh berapa hari, Bu, atau mungkin jangka waktunya berapa lama Ibu melakukan hal tersebut gitu, Bu, supaya anak itu bisa mandiri? Sepertinya untuk hal yang ini, waktunya jangkanya panjang ya Bu ya. Saya Iya, sih menginginkan jangka pendek ya, karena memang yang seperti ini nggak baik gitu buat anak tersebut. Cuma, baik. sepertinya sepertinya ini tidak bisa Bu, karena anak tersebut seperti menutup diri, lebih ke menutup diri dan sepertinya orang tua juga Iya,
tidak berusaha untuk membuat anak terbuka gitu. Saya mengingatkan, saya kan sudah ngomong ya Bu ke orang tuanya, "Mah coba di rumah dinasehati ketika Iya iya, Bu. ketika anak itu dekat dengan mama, anak itu dinasehatin untuk lebih terbuka. Jadi mereka juga nggak hanya percaya hanya dengan orang tua gitu, percaya dengan orang lain juga. Ya Iya, baik, betul. Bu. Ya, saya memahami, masalah yang Ibu alami, ya, kalau itu terjadi pada saya akan seperti Ibu, gitu. Mungkin ada dilema dan ada, hal-hal yang ingin dicapai oleh Ibu, gitu ya, Bu, ya. Betul Bu, iya. Kemudian kira-kira ini, Bu, apa hambatan yang selama ini Ibu, alami gitu, selama membina anak supaya jadi mandiri gitu, Bu? Ya hambatannya yaitu ya Bu yang paling utama sih karena anak tersebut menutup diri ya Bu ya, jadi tidak mau terbuka. Iya. Ketika kita berusaha sekuat apapun, jika anak tersebut menutup diri, kita sulit tuh, karena mereka tidak mempercayai orang lain selain orang tuanya. Pernah sih Bu, saya tanyakan ke orang tuanya itu, "Kenapa ya Maya?" Gitu. Boleh deh Mama bilang ke anaknya kalau Bu Guru baik gitu, Bu Guru nggak akan marah. Sampai saya begitu Bu. Tapi mamanya, tapi Bu katanya anak saya nggak percaya karena dia punya sesuatu yang pengalaman yang tidak enak gitu buat dia karena gurunya sendiri pun tidak membela. Iya, baik, Bu. Oke, jadi hambatannya anak itu masih kurang terbuka ya, Bu, ya? Iya Jadi, betul ya Ibu. bisa dibilang berarti introvert ya, Bu, ya? Ya mungkin seperti itu ya, lebih ke seperti itu ya karena Iya. sepertinya ada pengalaman yang membuat dia tuh khawatir terus gitu dekat dengan Oh, teman-teman atau jadi dekat dengan ada orang lain. ketakutan atau Iya mungkin ada betul ada. trauma seperti itu ya, Bu, ya? Iya iya seperti itu Ibu. Iya. Apakah Ibu pernah apa namanya, menanyakan apa traumanya atau, kenapa anak tersebut seperti itu kepada orang tuanya, Bu? Iya saya pernah Bu. Ketika Iya. itu anaknya itu apa ya ada temannya saya dudukan dia dengan anak yang ceria yang kalau di kelas itu istilahnya aktif lah ya gitu, nggak aktif hanya dengan pelajaran tapi dia juga aktif ke berkegiatannya tuh aktif. Nah dia nggak mau, takut, justru dia takut dengan teman yang seperti itu. Saya tanyakan kenapa, Iya. terus saya juga nanya ke mamahnya kenapa. Ya Bu katanya, kalau waktu dulu kalau di TK itu pernah saya tinggalkan dan dia dibully sama teman-temannya. Dibulinya sih mungkin diejek kali ya Bu ya, Mmm. untuk bully kekerasan tidak, Oh, fisik iya iya. tidak katanya, cuma Jadi diejek. hanya Jadi anak tersebut ejekan, tuh iya iya. takut, iya betul, takut. Kalau ada mama katanya bilangnya teman-teman itu baik semuanya gitu. Dan itu Oh terjadinya di depan guru TK-nya Bu. Makanya ketika saya menjelaskan bahwa saya Ibu Rizka nggak bak Ibu Rizka akan nemenin kamu terus, tenang ada Bu Rizka, dia nggak bisa bersikap tenang. oh begitu, iya iya. Betul. Jadi ada trauma karena mungkin waktu TK-nya sering diejek gitu ya, Bu, ya? Iya betul Ibu. Jadi ya agak Mmm, sulit ya untuk yang ini harus benar-benar yang iya iya. bertahap, menenangkan dia gitu. Mungkin kalau kita itu ya ada pembelajaran sosial emosional itu kali ya Bu ya, nyambung nih kayaknya nih. Iya nih, iya jadi perlu Iya adanya nyambung nih. kompetensi sosial emosional yang Betul. dikembangkan gitu. Iya nih. Iya ya, Bu. Nah, kemudian, rencana ke depannya Ibu sudah melakukan hal apa saja yang dapat, mengatasi masalah ini, Bu? Jadi supaya anaknya tidak trauma juga, kemudian, nanti ke depannya anak lebih berani gitu, Bu. Iya. Di sini rencana ke depan saya itu sama seperti rencana yang di awal ya Bu, yang sudah berhasil dengan anak yang tadinya yang dua itu yang
tidak mau mandiri dan sekarang sudah bisa ya. Kita berusaha dari yang lingkungan kelas dulu dibuat senyaman mungkin agar mereka merasa bahagia. Ternyata di kelas nyaman. Oh iya, ternyata nggak ada mama juga ternyata saya tidak apa-apa gitu. Hari ini ada kemajuan yang sangat-sangat pesat. Menurut saya pesat ya Bu, karena emang agak susah nih anak yang satu ini nih. Hari ini dia ditinggal Iya, Bu. setengah hari ya apa ya? 1 jam pelajaran sebelum istirahat. Mamahnya itu kebetulan uaknya meninggal dan mamahnya itu harus melayat. Di situ saya beri pengertian bahwa tenang, nanti kita unboxing itu yuk permen gitu. Saya kasih nanti kita unboxing permen ya bareng-bareng. Tapi nanti jangan cari mama ya gitu. Mana Bu? Iya nanti istirahat mamanya datang. Tapi sekarang mamanya mau melayat dulu. Nah itu lumayan lama Bu, satu pelajaran lah ya gitu. Setelah itu barulah istirahat dia langsung udah matanya udah berkaca-kaca gitu ya, nungguin 10 menit mamanya baru Iya. datang. Agak Oh, kemajuan. Jadi nah ya saya rencananya ya itu tetap dengan suasana yang nyaman di kelas, nanti ice breaking yang membuat dia pun lupa kalau dia sedang sendirian gitu, tidak dengan orang tuanya gitu. Mungkin seperti itu, Bu. apakah sudah terlihat adanya perubahan Ibu dari yang sudah pernah Ibu lakukan tersebut itu Ya, menjadikan anak lebih berani? betul Ibu ya, ini untuk Ya. hari ini aja dia udah satu mata pelajaran ya, dia sudah berani. Makanya saya bilang, kamu nggak ada mama gimana? Ada yang gigit nggak? Saya suka bercanda gitu ya. Iya. Ada yang Iya gigit ya, nggak Bu, di ya. kelasnya? Oh enggak Bu, terus teman-temannya gimana? Baik Bu, oke cobain ya besok 1 hari aja, jangan ada mama, mamanya suruh pulang, nanti Bu Rizka telepon kalau sudah selesai 15 menit mau pulang Bu Rizka telepon mama. Nah nanti saya besok coba lagi nih Bu. Iya. Untuk Terus akhirnya bisa, Bu? Iya itu yang hari ini tuh cuma 1 jam pelajaran itu. Oh, iya. Nanti kita Alhamdulillah ya, Bu, coba ya. lagi Berarti untuk ada besoknya. perubahan. Iya bertahap ya Bu ya, sepertinya harus Iya, seperti ini. tahap sedikit demi sedikit, ya, Bu. Iya. Kita kasih kepercayaan dia dulu bahwa kita dan teman-temannya, saya dan teman-temannya itu akan melindungi dia juga sama dengan orang tua dia. Gitu. Iya, betul, Bu. Jadi adanya apa ya? Seperti kolaborasi mungkin ya, Bu, ya, dengan Iya teman-teman betul. yang lainnya Iya dengan juga. teman-teman Iya, mereka, iya teman-teman dia juga begitu Bu. iya, memberi pengertian ya, Bu, ya. Iya Gitu. betul. Kemudian menurut Ibu hal itu sudah baikkah atau apa perlu ditingkatkan untuk kedepannya, Bu? Sebenarnya perlu ditingkatkan ya Bu ya karena memang jika seperti itu aja mungkin kita juga nggak bisa ngambil hasilnya lebih cepat ya Bu. Mungkin saya akan berusaha lebih kuat lagi buat buat dia itu berpikir bahwa percaya bahwa saya itu akan melindungi dia sama gitu sama orang tuanya. Jadi ini baru setengahnya lah ya istilahnya rencana saya itu nanti esok hari dan selanjutnya saya akan tetap membuat dia harus terbuka dengan teman-temannya. Iya, baik Ibu. Mungkin dengan adanya seperti itu akan lebih memotivasi anak supaya lebih berani ya, Bu, ya, lebih Iya mandiri juga. betul. Iya Iya, sebenarnya kalau yang seperti itu apa ya kita pun senang ya Bu ketika anak itu yang awalnya tidak mandiri tiba-tiba di saat dengan kita gitu ya terus tiba-tiba mandiri kan itu juga satu suatu apa ya bangga aja lah gitu iya, senang gitu kebanggaan ya tersendiri sebagai guru ya, ya Bu, ya? betul bukan hanya Iya, pelajaran sih sebenarnya ya itu yang hal seperti itu juga membuat bangga aja. iya, betul betul, Bu. Kalau saya sendiri sih kebetulan sama ya, Bu, ya, saya juga di Iya kelas iya 2. Alhamdulillah sih, Bu, di kelas 2 itu sudah mandiri semua gitu anak-anak alhamdulillah ya tuh. Bu ya. Iya, jadi, sudah tidak ada yang mengantarkan atau menemani anak sampai di kelas itu udah nggak ada gitu. Nah, Oh kecuali iya memang kalau di kelas 1 sih masih ada, Bu. Iya, justru iya malah di
Di saya tuh Bu, kelas 1-nya Iya. tuh kelas 1 sekarang ya, saya lihat karena saya pergantian dengan kelas 1 kelasnya gitu. Jadi Iya. saya sering lihat kelas 1 sekarang tuh tidak ada yang Oh, ditunggu. tidak ada yang Mama-mamanya tuh ya mereka udah mandiri tuh dari MPLS selesai udah tinggal gitu. Mama-mamanya udah nggak ada yang iya buat. iya. Ya makanya kata saya, tuh liatin kelas 1 aja berani. Masa kamu udah kelas 2 nggak berani gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi buat Iya anaknya juga, Bu. betul. Ya jadi, oh, masa nggak malu sih anak kelas Iya. 1 yang nggak ditentuin gitu kan. Iya, Bu. Tetep, ayo kamu bisa, kamu berani, tenang aja. Nanti mainnya di kelas dulu aja kalau kamu nggak berani. Nanti besok-besok coba main di luar. Gitu. Mungkin dia sebenarnya karena nggak Iya. pernah dilepas juga, orang tuanya juga mungkin karena hal yang dulu pernah terjadi ya Bu ya gitu. Jadi orang tuanya pun juga sama sepertinya tidak percaya. Ya, jadi dua pihak ini memang harus dikasih kepercayaan bahwa kita semuanya kan bantu. Iya, betul, Bu. Jadi intinya harus ada kepercayaan di kedua belah pihak ya, Bu, Iya ya? Jadi betul, antara kita dengan orang tua muridnya, gitu, Bu. betul. Iya. Kemudian, Bu, Iya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Ibu tadi? Jadi ini untuk tanggung jawab rencana aksinya, Bu. tindak lanjutnya ya. Iya, Ya iya, seperti yang sesama dengan rencananya ya Bu ya, rencana aksinya itu, rencana perubahannya itu, eee, saya akan lebih memfokuskan ke pengelolaan kelasnya, kemudian media belajarnya juga untuk anak mungkin divariasikan ya Bu ya biar mereka merasa nyaman. Sekarang lagi senengnya materinya itu dicari dari YouTube. Jadi anak suka lupa iya, ya walaupun ya sedikit kadang-kadang suka ngelirik keluar gitu. Ingat kan, aduh mungkin mamanya nggak ada. Tadi gitu Bu, saya pakai YouTube dia ngelirik iya, keluar, iya, betul. mamanya nggak ada. Oh iya, ya udah nggak apa-apa nonton YouTube aja katanya gitu. Jadi Nah, iya, jadi diselingi dengan ya, jadi media pembelajaran ya, Bu, ya? iya, medianya kita Iya, cari dari yang istilahnya yang bisa dia lihat gitu, yang menyenangkan gitu. iya, Paling betul, betul. gitu ya Bu ya. Untuk itu Itu juga akan kolaborasi mengalihkan, ya. Betul. apa namanya, fokus anak jadi lebih fokus belajar begitu ya, Bu, ya? Iya, betul Bu. Iya. Kemudian, ini, Bu, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut, Bu? Di sini kita bisa kolaborasi dengan temannya, teman-temannya dia itu ya siswa-siswa lainnya Bu ya, yang satu Ya, kelas. Kemudian bisa dari guru kelas 1 yang mungkin masih dekat dengan anak tersebut dan orang tuanya. Terus ada lagi Bu, dia itu ada dari kelas lain juga ada teman dekatnya gitu. Saya kadang suka kasih contoh, tuh liatin tuh teman-teman kamu yang lain main loh. Nggak sama mama aja, masa mau sama mama terus nggak pengen tuh lari-lari di lapangan. iya, Kadang-kadang kalau dari yang iya ya, Bu, tahun ya? lalu, ya tahun lalu saya nggak pernah nyuruh anak, jangan lari malah kayak gitu. Sekarang tuh karena ngeliat dia duduk aja, saya kan kasihan ya Bu ya. Kamu nggak pengen lihat itu di lapangan lari-lari gitu. Nggak apa-apa nanti jatuh, nggak apa-apa ada jatuh mah sakit udah nanti hilang sakitnya gitu. Iya. Ya wajar lah, apalagi ini laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki Bu, Laki-laki, aduh ya. iya. Sampai saya tuh Apalagi laki-laki, laki-laki ya, Bu, ya harus jagoan gitu, Bu. banget Bu laki-laki. Iya, masa ini kalah sama anak perempuan. Iya, kalau Gitu saya ya, Bu, nih ya? Bu, lagi ada di ruang guru ya di kantor gitu. Terus nanti dia tuh datang. Baru juga saya bilang nanti ya, ibu mau istirahat sebentar ya, gitu mau ambil minum. Udah dia udah langsung ke kantor. Ibu mamanya nggak ada. Terus dia nangis, takut. Padahal mamanya tuh cuma ke toilet sebentar. Bu. Mungkin kan mamanya nggak ngomong ya ketika dia lagi main sama temen langsung ke toilet. Gitu. Dia nyari Iya. saya. Aduh kata saya tuh ya Allah ya ya. Ya udah nggak apa-apa nanti juga ada datang. Iya ya, Bu, ya. Jadi luar biasa ya, Bu, ya, Iya, problematikanya.
Betul betul ya, Bu Iya. Eni itu ya Bu, kalau di kelas kecil tuh bener-bener yang aduh, Iya, benar-benar terkadang saya juga harus mood-nya naik ngemong. turun gitu. Iya. Mood-nya tuh naik turun. Kadang-kadang pagi udah happy gitu, nyampe kelas udah nggak happy lagi. Tapi kadang saya mikir gini, mereka kalau saya nggak happy lebih nggak happy lagi mereka ngeliat muka Iya, saya. betul, Bu. Jadi Ya, ya jadi harus bisa membangun, rasa betul nyaman murid, rasa nyaman anak didik kita betul dulu. betul ya Allah. Karena saya suka Iya. habis ngomong gitu ke anak agak agak nadanya agak tinggi aja saya langsung diam. Istighfar dalam hati itu ya Allah, terus di situ mencoba untuk mencair gitu ya biar anak-anak juga nggak tegang lagi ya kayak gitu aja setiap hari. Iya. Iya, betul, Bu. Ini udah berapa menit nih, Bu, ya? Ya 15 menit kayaknya ya. Berapa menit tuh? Tadi saya Udah nggak belum ya, lihat. Bu, ya? Sepertinya sudah ya Bu ya. Yang lainnya udah belum sih? Nggak tahu nih Bu. Sepertinya sih sudah ya Bu. Tadi kita masuk jam berapa sih Bu? Di ruang ini? Di room ini? Jam jam 4 lebih, Bu. Jam 4. Kayaknya sih udah dari tadi Kayaknya nih, Bu. sudah deh. Sekarang tinggal Bu Heni, tapi coba kita nunggu. Oh, di room yang itu Bu, ngomong ke Bu Juju. Oh, Kalau gimana, Bu? Oh, kalau room, udah ke room utama tah? room utama Tapi di kayaknya yang lain juga masih ada yang belum, Bu. enggak, jadi minta ganti kan yang lain kan ada yang telat tuh masuknya dan bergantian kan. Jadi kita minta ganti Iya, yang iya. jadi hostnya. Aku ajarin ya, aku Oh, nggak bisa. Kan nanti Bu Heni, nanti iya, iya. saya yang rekam. Kalau tadi tuh udah sampai komitmen, kan udah tanggung jawab rencana aksi ya, Bu. Iya, Apa lanjut lagi aja tadi tambahin pertanyaannya, Bu? boleh, boleh Bu. Kayaknya yang lain juga belum ini sih, Bu. Jadi Pak Nono ya. Anono gimana, Bu? Jadi Pak Nono katanya udah gantian sama Pak An. Oh, udah tah? Tapi nggak tahu tuh, tapi Pak Nono tadi tuh sebentar banget. Oh, coba aja tak ini. Saya Coba ke tanyain ya. Bu Juju di room yang utama Bu. Tapi udah 15 menit belum sih, Bu, saya nanti. Oh Nggak iya, tahu ya. udah sih. Iya benar ini Pak Solihin juga udah, Bu. Iya. Coba nanya Bu Berarti jangan ini di aja. edit. Oh, nanyanya di room yang pertama itu. Room room 3 ya, Bu, ya kita. Room 3 Iya. sudah selesai sesi 1. Ini. Bu, kalau saya sama aja berarti, Bu. Kayak yang waktu itu. Ya, mending itu aja nggak apa-apa. Masalahnya kurangnya motivasi dan minat baca pada anak di sekolah. Ya, Kelompok saya dan kawan sudah tinggal selesai. nunggu itu ya. Berarti itu eh, ininya rekamannya belum ya? Masih nunggu Bu dulu ya? Rekamannya masih, Bu. Hmm. Bu belum balas ya? Iya ini. Pak Nono. Kalau Pak Nono sama siapa sih, Bu? Apaan? Oh, Pak Nono tuh kepala sekolah bukan, Bu? Bukan. Bukan. Sama kayak gitu. Oh, Yang iya. kelas sekolah tuh Bu Lilis aja. Oh, Bu Lilis. Di saya ada Pak Aan sama Nah, Pak Darsono. Pak Darsono. Iya. Beda ya Gimana Bu? ya ini keluar dulu tah? Jangan keluar dulu. Iya ya. Tunggu.
Nunggu Bu itu aja, nunggu Bu Juju. Bu Jujunya belum kasih. Gimana ya? Kalau itu pada rajin-rajin kelompok gue itu. Kayaknya yang lain masih pada ngobrol ya. Iya, ya seperti Kayak kita. kayak Pak Iman. Pak Iman sama Bu Lilis ya, Bu? Iya, serius banget dah. Itu kalau sama Pak Tapi Bu Iman tuh Lilisnya kayak diem aja sih, Bu. kayaknya itu mungkin Bu Lilisnya itu jadi cuek. Oh, iya iya benar. Jadi Pak Iman yang Kayak banyak ngomong, oh, iya iya. lagi ngejelasin kayaknya gitu. Ini gimana sih, Bu, kelanjutannya? Iya, ini kalau misalnya Ibu mau mulai dari sekarang tuh rekamannya linknya jadi satu. Nunggu Bu Juju. Kan kita nanti linknya masing-masing. Oh, iya ya, Bu, ya. Iya, nanti ini kalau Bu Tadi tuh Juju kata Bu Juju ini ya nanti gantian Ibu yang iya rekam nanti, ya? iya nanti saya yang rekam Ibu. Oh, iya iya. Iya makanya Bu Jujunya belum itu. Ini kita ulangi lagi tuh. Boleh kita cerita-cerita aja sambil nunggu. Ibu ngajar kelas berapa sih? Kelas 2 ya? Sama Sama. aja kelas 2, Bu. Iya, kalau di saya tuh aduh ya Allah. Tapi saya tuh Bu lama ngajar kelas 2. Berapa tahun ya dari 2017. Ini Iya. bosan. Oh, kelas 2 terus sih, Bu? Iya, sebelumnya Mantap banget sih. sebelumnya saya tuh Emang kelas nggak 6. minta di rolling, tak, Bu? Ya itu karena ketika saya minta di rolling gitu sama bapak tuh, nanti Neng gitu, ini yang kelas 2 ini yang duanya tuh baru. Jadi bapak tuh kelas yang kelas 1, kelas 2 gitu tuh. Pengennya ya itu yang Jadi udah lama. nyampainya juga nggak di rolling ya, Bu, ya? Tetap ya, Bu, ya? Nah, yang Maksudnya paling yang sering di rolling ngajarnya itu juga tetap. 6, 4 gitu tuh, Bu. Kelas 6, kelas Oh, 4, kelas 5 itu yang suka di rolling. Saya dulu di 2016 ya, saya di kelas 6, tapi pakainya mata pelajaran. mata pelajaran. Dulu tuh pas Mata 2016. pelajaran gimana, Bu? Jadi misalnya kayak saya kan punya bahasa Indonesia gitu. Untuk yang lain, Oh, iya emang 2016 ya. berarti bukan megang kelas ya, Bu, ya? Iya, nggak megang kelas, jadi satu mata pelajaran itu. Oh, emang Ibu ini tak lulusan pendidikan bahasa Indonesia? Oh enggak, Apa SD? SD? SD. Oh, dikira Pokoknya tuh kita mah permapel tuh karena lulusannya gitu. enggak sih. Jadi waktu itu tuh karena wali kelasnya eh, itu ya mutasi, jadi udah dibikin permapel aja gitu biar dulu kan masih ada pengayaan tuh, biar pengayaannya pun Hmm, permapel gitu jadi. iya iya. Jadi Udah kalau pelajaran 2017 matematika nanti sama siapa gitu ya ya? gitu. Jadi tiap ini ada gurunya lah ya, ada gurunya beda-beda berarti gitu. Iya Kayak di beda-beda. SMP berarti ya, Bu, ya? Iya kayak di SMP kelas 6 kemarin tuh gitu yang 2016 itu. Tapi kayaknya kurang efektif nggak sih, Bu, kalau di kelas rendah kayak gitu tuh? Ini saya Karena juga kan ada perlu Bu. ngomong banget ya kalau kelas Iya rendah betul. mah. Saya ini Bu di kelas 2 saya ada tukar mata pelajaran ya, bahasa Inggris gitu ya, kenapa? Itu Pak Aan malah malah nawarin kayak makan gitu coba. Iya udah selesai tapi bujunya belum itu ya. Iya Iya kalau di, apa? di kelas saya tuh Bu ada jadi bahasa Inggris sama guru kelas yang C gitu ya. Nanti sayanya Iya. ngajar di kelas C tuh pendidikan Pancasila gitu. Itu tuh asal nggak apa ya kayaknya tuh jadi nggak sama tuh materi tuh. Ada yang Hmm. megangnya yang lain gitu, pendidikan Pancasilanya ada yang saya nggak megang di kelas B. Karena itu, karena cuma tukeran karena bahasa Inggris itu. Oh iya.
Ada bahasa Inggris berarti, Bu? Iya, kita dapat guru itu Oh, pindahan dari SMP. iya Ya, iya. angkatan. Memang kurikulum Merdeka sekarang kan emang harus ada bahasa Inggris ya? Iya sih, tapi udah Iya. gimana susah nyari guru bahasa Inggris tuh. Malah Oh, dijadiin guru kelas sekarang. iya. Tapi saya kira dari guru kelasnya, maksudnya kita juga ngajar bahasa Inggris gitu, Bu. Apa harus dari guru bahasa Inggrisnya? Dari guru bahasa Inggrisnya sih Bu, udah saya nggak susah ya. Oh, Ya, kalau untuk yang dasar-dasar sih oke lah ya, tapi coba deh Bu, soalnya iya ya betul. Kalau jelasinnya lihat aja ibu. LKS-nya juga, Iya saya lihat LKS-nya tuh susah untuk menjelaskan gitu tuh buat anak-anak tuh. Kata saya tuh, aduh ini kalau anak-anaknya nggak hafal artinya ya berat juga ya. iya Kalau cuma bener, Bu. ringan ringan aja sih oke gitu kayak artiin saya kita kasih gambar diartikan gitu bahasa Inggrisnya apa oke. Tapi kalau udah menyusun yang tensisi kayak gitu-gitu, aduh kelas 2 gitu ya. Yang bahasa Tapi Indonesia kayaknya aja belum ke situ mendingan kan, Bu? jelimet ya Bu. Iya, saya mah baru yang dasar-dasarnya aja tuh, Bu. Misalkan benda-benda apa, bahasa Inggrisnya apa gitu. Benda yang ditemui sehari-hari aja gitu, Bu. Atau misalkan Hmm, warna-warna atau misalkan apa namanya pengenalan alfabet dalam bahasa Inggris, terus nomor kayak gitu sih. kalau saya Yang lihat di dasar-dasarnya banget sih. iya, kalau saya lihat di anak-anaknya, saya kan suka lihat Iya. pelajaran saya dulu terus baru bahasa Inggris gitu ya. Saya lihat bukunya, coba dong Bu Rizka mau lihat gitu. Ya ampun, kata satu kelas 2 ini yang kayak gini. Dia nyampe nggak ya gitu. Kadang-kadang saya suka mikir gitu, dia tuh sebenarnya bisa nggak ya? Capai nggak ya? Iya ya, Bu ya. Karena terlalu ya bahasa Indonesia aja gitu kan Bu, kita harus berkali-kali gitu kan. Ngasih taunya tuh yang menjelaskannya juga berkali-kali. Kadang hari ini inget, besok enggak. Iya betul, Bu. Terus yang bingungnya lagi P5 saya mah, Bu. Eh, Iya, di Ibu bisa diterapkan nggak, Bu, P5-nya, Bu? Ibu menerapkan apa nih P5? Itu Iya, kalau lihat makanya produknya di tuh buku P5 tuh ada tempe gitu, pembuatan tempe. Aku iya udah coba. kelas Masa 2 karena membuat kelas tempe. 2 ngebuat tempe? Lihat, oh, membuat tempe. Jadi saya P5-nya contohnya kayak itu Bu, saya mengenalkan makanan tradisional. Nah, kadang-kadang Iya. suka oh Jadi makanan tradisional. eh, anak-anak suruh bawa makanan gitu, Bu ya, Iya, di sekolah. coba kamu cari makanan tradisional. Nanti kita di kelas tuh coba diliatin kan, Ibu ini nanti ada yang tiba-tiba bawanya burger gitu ya Bu ya. Coba ini apa ini kan disuruhnya tradisional gitu tiba-tiba dia bawanya burger. Suka Ibu nanti Iya. Jadi bukan makanan tradisional tapi dibawa-bawa ya, Bu. iya betul itu paling saya begitu Bu. Soalnya Nah, kalau iya. saya lihat tempe pembuatannya kayaknya agak sulit ya. Kalau saya mah dari produk ini, Bu, misalkan membuat kerajinan waktu itu tuh buat kayak hiasan yang di jendela tuh, Bu. Oh iya. Nah, dari sedotan plastik itu dibuat kayak bintang-bintang gitu. Nah, ya Kalau saya tuh pernah itu sih Bu waktu itu menerapkannya gitu. biji-bijian. Itu buat aksi nyata saya juga. Biji-bijian oh yang di ini. Ini Bu, Iya. biji-bijian juga saya pernah biji-bijian saya bikin Oh, kelompok. Kan kalau nggak dibuat oh iya kelompok dari itu biji-bijian. sulit ya Bu ya sendirian lama gitu makan waktu lama pasti. Jadi dibikin kelompok kayak itulah namanya anak-anak ya ribut ini yang nempel lemnya kebanyakan pokoknya ngeri deh kalau udah waktunya P5 Itu berarti kelompok Bu apa individu Bu? kelompok nanti saya kasih Kelompok. kasih gambarnya saya printkan Iya. misalnya gambarnya gitu ya terus bawa ya bahannya misalnya lem terus bijinya sok kalian bagi sendiri siapa yang mau bawa nanti udah dikumpulkan gitu ya udah terus dia bikin yang satu pengen ngelem ini gitulah tapi ketika jadi hasilnya bagus Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu. Iya Itu anak selesai hari itu juga Bu hari itu atau selesai hari ini itu ya selesai berarti karena gambarnya satu tidak hari penuh terlalu tuh besar. P5 semua gitu ya? Maksudnya satu Kalau saya P5. P5-nya hanya 1 jam pelajaran
Ikut dengan seni budaya. Karena nggak Mmm. masuk kalau Kalau saya mah, kalau P5 itu bisanya 1 hari jadinya, Bu, kalau cuma 1 jam gitu tuh kayaknya kurang inilah, ya. anak-anak apalagi diarahinnya susah gitu. Coba deh Bu, buat pop-book. Buat apa? Pop-book. Topbook Pop-up siapa, Bu? book. Pop-up Top book. Yang top up ya, book. yang itu. Nanti pakai, jadi anak-anak suruh bawa apa ya, kayak kertas asturo, kasih cari aja di YouTube ya cara bikinnya. Nah, terus nanti mereka tempel-tempelkan, kita sih yang nyediakan gambar Pancasila gitu tuh, sila-silanya, nanti dia yang tempel-tempel, itu bisa buat media juga sih. Oh, maksudnya kayak ini apa sih, nantinya dirangkai, kayak puzzle gitu bukan sih, Bu? Enggak, lebih ke buku lah ya, kayak buku tapi dalamnya tuh tentang Pancasila. Lembar pertama kolom pertama Pancasila, kolom kedua sila pertama, yang kedua sila kedua gitu. Ada gambar-gambarnya. Mereka bikin itu kemarin. Mhm. Apa lagi ya saya tuh ya? Kebetulan yang Ya boleh deh 17-an. nanti ini kita sharing ya, Bu, ya. Iya iya betul. Gimana ya Bu? Sama-sama kelas 2 kan. Oh, Iya. ya kan. Tentu ini juga Pak Nurul sudah, tapi belum ada respon dari. Iya ya, ini sengaja tah apa kelupaan apa gimana ya? Iya ini di jam ini. Atau mau di sini aja Bu, nanti kita potong. Tapi linknya nanti kita sama. Aduh, coba aja gitu, Bu. Boleh ya kita coba aja nggak apa-apa. Iya ya, Nanti Bu, ya, nggak apa-apa kalau takutnya iya ini. nanti nggak Iya apa-apa ya. nanti kalau misalnya Bu Jujunya gantiin saya jadi co-host baru kita ulang lagi. Iya, iya nggak apa-apa, ulang lagi aja. Oke. Takutnya memang ini Assalamualaikum. itu sekalian gitu, Bu. Iya, oke. Nggak Iya apa-apa ya. cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Waalaikumsalam Juli. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Heni, Iya, kita akan berbincang-bincang sesi curhat lah ya. Bu Heni, ya siap. di sekolah ada permasalahan atau misalkan ada kendala apa di sekolah yang ingin Ibu ceritakan di sini? Ada, Bu. Jadi di sekolah saya itu masih kurangnya motivasi dan minat baca pada anak gitu, Bu. Ya, khususnya di kelas saya sendiri yaitu di kelas 2, Ibu. Ya, kelas rendah, Bu. Oke. Iya. Ibu, berarti tujuan dari coaching yang kita lakukan ini apa Bu Heni? Iya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi terbaiknya, Bu, dari permasalahan saya ini. Ya, jadi ingin adanya apa namanya solusi supaya anak itu bisa termotivasi dan minat bacanya itu meningkat gitu, Bu. Oke. Iya. Kalau di sini Ibu Heni memiliki tujuan untuk tentang literasi berarti ya Bu ya, kalau seperti itu ya? Iya, Bu. Jadi Baca motivasi itu dan ya, literasi intinya. motivasi iya oke. Iya. Eh, apa kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan dari Ibu Heni tersebut? Jadi yang sudah saya Ya. lakukan itu ini, Bu, dengan membentuk kolaborasi itu dengan anaknya atau dengan orang tua anak gitu, Bu. Jadi kolaborasi ini berarti kan membentuk suatu kelompok belajar, kemudian dengan orang tua pun kita mendiskusikan bagaimana supaya motivasi dan minat baca anak ini di sekolah lebih meningkat gitu, Bu. Nah, kemudian
kita pun membangun kebiasaan membaca di sekolah gitu Bu. Kan ada perpus, kemudian ada pojok baca literasi. Nah, kita manfaatkan fasilitas di sekolah tersebut supaya bisa meningkatkan kebiasaan membaca pada anak, begitu Bu. Kemudian saya pun sering ya Bu ya kita memfasilitasi anak dengan menggunakan media ajar, kemudian contohnya permainan kata gitu, mencocokkan kata atau bisa dengan puzzle ya Bu ya, gitu. Iya, Kemudian betul. kata dengan gambar atau mencari huruf kemudian menempelkannya, kemudian ada juga dengan teka-teki silang seperti itu Bu. Jadi Betul. harapannya sih dapat memotivasi anak supaya minat bacanya itu meningkat. Ya. Oke. Ya, Ibu. Eh, dari yang sudah Ibu ungkapkan tentang tujuan dan untuk kekuatannya, kira-kira di skala berapa nih Ibu dari 1 sampai dengan 5, di mana pencapaian tujuannya sampai di skala berapa ini? Yang Masih di sekarang. skala 2 berarti Bu, karena masih rendah ya Bu ya. Itu, ya jadi anak-anak di kelas saya itu masih kurang termotivasi gitu Bu, untuk mau membiasakan membaca gitu. Iya Bu. Kalau di kelas Ibu Heni ada berapa siswa? Ada 7 siswa Ibu, tapi sekarang tuh 1 siswanya jadi jarang berangkat Bu. Gitu ya, Kenapa tuh, Bu? sedikit sih Bu di kelas saya tuh. Muridnya minim sekali. 7 siswa? Enak sekali. Lebih fokus loh Ibu. Minim juga lebih fokus. Iya. Justru enak begitu. Ya kan kalau siswanya banyak justru kita pun bingung gitu ya cara mencapai. Kayaknya anak-anak juga mungkin hanya 1-2 anak yang benar-benar yang fokus. Oke Bu, Iya Bu. kira-kira anak tersebut dengan rencana yang dengan tujuan yang Ibu Heni ungkapkan tadi, anak-anak merasa happy nggak Bu? Selama ini sih merasa happy ya Bu ya. Merasa seperti lebih termotivasi karena sering saya sediakan media ajar seperti saya membawa laptop atau memakai infocus seperti itu. Jadi adanya penayangan video pembelajaran begitu Bu. Nah jadi anak-anak tuh senang gitu Bu. Jadi dari ke-6 siswa itu paling hanya 1 yang kira-kira belum bisa apa namanya, jadi minat baca itu masih kurang gitu Bu. Jadi alhamdulillah setelah sering apa namanya menggunakan media ajar dan apa namanya penerapan misalkan kolaborasi dan lainnya itu paling 1 anak yang saya anggap itu masih kurang gitu Bu, dari motivasinya, dari minat bacanya, seperti itu Bu. Oke Bu. Bu Heni bisa diungkapkan tidak rencananya apa ya? Barangkali mungkin ada beberapa rencana yang sudah Bu Heni buat gitu, rencana aksinya apa saja? Iya, jadi rencananya karena saya tuh ingin adanya ini Bu. Jadi saya sharing-sharing juga dengan guru kelas yang lain ya Bu ya. Iya. Maksudnya dari SD yang lain itu adanya klinik baca Ibu. Nah jadi saya tuh tertarik untuk menerapkan itu. Nah saya rencananya tuh ingin nanti sepulang sekolah itu anak-anak itu adanya bimbingan khusus untuk belajar baca gitu Bu. Jadi bagi anak yang belum lancar baca atau motivasinya kurang, nah nanti bisa dibina atau bisa dibimbing lebih dalam lagi Bu, begitu. Iya Bu Heni. Oke. Uh, Kira-kira nih Bu ya, di sini
buku bacaan apa aja sih Bu yang mereka senangi gitu? Minatnya tuh kemana kira-kira di sini? Lebih minatnya itu ke buku cerita, Ibu. Jadi anak-anak kalau misalkan saya ajak ke perpus atau misalkan ke pojok literasi juga inginnya tuh yang buku cerita yang ada gambar-gambarnya begitu, Bu. Jadi mereka itu lebih tertariknya seperti itu. Iya, Oh, berarti bisa itu ya, bisa mungkin. dilihat berarti kalau anak-anak sudah bisa baca semua berarti ya Bu ya? Nah Karena itu, kan Bu, kalau jadi satu anak itu yang menurut saya susah itu jadi oh iya itu satu anak itu. karena udah mah anaknya tuh jarang berangkat gitu. Nah, Oke. jadi saya pun menuntunnya itu agak kesusahan gitu, Bu. Ya bisa dibilang ya motivasinya juga kurang, akhirnya keminat bacanya juga kurang begitu, Bu. Iya. Bu pernah tidak Ibu menanyakan alasannya kenapa anak tersebut jarang berangkat ke orang tuanya itu? Nah, iya jarang berangkat. Waktu itu pernah Ibu, jadi orang tuanya itu ini ada problem juga karena bisa dibilang ada masalah juga. Jadi eh, bapaknya itu ya maksudnya udah pisah gitu Bu, maksudnya udah tidak serumah lagi. Jadi dia tuh tinggalnya dengan ibunya, dengan neneknya. Nah, ibunya juga ternyata nggak di rumah, dia tuh kerja. Jadi seperti kurang perhatian si anak itu. Betul Jadi betul. dengan neneknya saja gitu. Iya. Nah, mungkin dari situ anak itu jadi ya kurang termotivasi untuk belajar. Rumahnya pun ya seperti tidak diarahkan oleh orang tuanya begitu, Bu. Iya, oh, ibunya sibuk itu tuh kan sebagai apa namanya pelayan di toko, kemudian bapaknya juga jarang di rumah. Ya, jadi seperti itulah, Bu. Iya ya Bu Apa ya. efek dari ya keadaan rumah atau keadaan keluarganya yang demikian membuat anak motivasi belajarnya kurang begitu, Bu. Oke, iya Ibu. Di sini Iya, untuk eh, siapa saja kira-kira Bu yang bisa mendukung program Ibu ini dari rencana aksi Ibu ini? iya. Jadi Yang dari pihak-pihak di sekolah ataupun barangkali bisa dari yang di rumah ya. iya, dari anaknya itu sendiri, kemudian dari teman-temannya, karena dengan dukungan teman-temannya itu akan apa ya, jadi sebagai penyemangat atau apa namanya, suatu kepedulian gitu ya Bu ya, dari temennya ke dia, terus bisa menjadi tutor sebaya juga ketika di Betul. kelas gitu ya Bu ya, jadi membantu ke ke dia yang belum lancar membaca, kemudian dukungan dari rekan-rekan guru yang lainnya pun perlu gitu Bu. Jadi ketika saya sharing ini permasalahan ini bagaimana gitu kan ada solusinya dari teman-teman kita sebagai guru, kemudian kepala sekolah juga, kemudian itu berarti berkaitan juga dengan orang tua murid tersebut gitu Bu. Oh, Ibu, iya, Iya, Ibu. Di sini bagaimana Ibu? Kira-kira kan tadi udah ada rencana aksi ya Bu ya. Kemudian iya. bagaimana tindak lanjutnya setelah kita melakukan coaching seperti ini ya Bu ya? Bagaimana tindak lanjutnya yang akan dilakukan oleh Ibu untuk kegiatan yang di kelas tersebut? Jadi tindak lanjutnya ke depannya eh, saya akan berkomitmen gitu Bu. Jadi eh, berkomitmen bahwa ke depannya saya akan melakukan ini akan lebih baik lagi gitu. Tadi kan saya inginnya ada klinik baca ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi dengan klinik baca itu anak yang masih belum lancar membaca, kemudian jarang berangkat ke sekolah, minat atau motivasi belajarnya kurang. Nah, itu akan kita akan kita bimbing gitu. Jadi sepulang sekolah atau di waktu-waktu kosong, misalkan ada jam kosong atau istirahat, boleh kita apa namanya
membimbing anak-anak tersebut gitu, Bu. Ya, bersama rekan-rekan guru yang lain juga gitu. Jadi ada kolaborasi antar guru-guru yang lain dan antar murid-murid juga di sekolah, begitu Bu. Oh iya, oke Bu. Berarti tentunya ya kita sih Bu ya, maksudnya pasti punya tujuan yang istilahnya tentang literasi, tentang kegiatan yang positif lainnya ya Bu ya untuk anak-anak. Oke Bu. Iya, betul Bu. Di sini hanya klinik bacanya, Ibu akan melakukan klinik baca. Di sini klinik bacanya hanya untuk kelas Ibu saja atau boleh kelas yang lain untuk mengikuti? Boleh Bu, jadi dari kelas lain berarti kan kita diskusi dulu dengan guru Akan guru satu yang sekolah lain. ya Bu ya, dengan rekan-rekan guru. Nah, kita diskusikan siapa saja di kelasnya yang belum lancar membaca. Nah, kemudian kita ajak anak tersebut untuk mengikuti program ini gitu Bu. Nah, ya kemudian kita pun memberikan pemahaman kepada orang tua si anak bahwa ini ada program baca ini, maksudnya klinik baca ini, supaya orang tua pun mengetahui, oh iya, jadi anak saya memang perlu dibimbing lebih khusus gitu. Kemudian nanti ada ada waktu untuk si anak tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, berarti kita kan harus meminta izin ya Bu ya ke Ya, orang tua anak tersebut, begitu Bu. Ibu sudah mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah belum kira-kira nih? Jadi kita masih diskusi dengan teman-teman guru ya Bu ya. Nah, kita belum mendiskusikan ini bersama kepala sekolah karena ini baru rencana saya juga. Nah, jadi kita ingin secepatnya ini bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah begitu Bu. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu ya, bisa Ya, amin. berjalan dengan lancar karena memang jika sudah ke kepala sekolah sepertinya kan kesannya akan lebih cepat Ibu ya. Prosesnya Iya. sebenarnya lebih cepat gitu. Iya. Karena ya memang kalau dari kepala sekolah sudah pasti nanti akan diberikan ruangan tersendiri itu maka akan lebih bagus ya Bu. Ibu bisa Ya betul Ibu. bisa menghias ruangannya khusus untuk anak-anak yang ingin membaca karena kan mungkin untuk kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, kelas rendah dan kelas tinggi sepertinya harus terpisah ya Bu ya gitu. Iya. Karena memang anak kelas tinggi kadang takutnya malu ya dengan Iya, mungkin bisa dibagi ke dalam kelompok kelas rendah, kelas tinggi ya Bu ya. Iya betul, berarti nanti Ya, jamnya gitu ininya. ya Bu ya. Iya Ibu, Iya, terima kasih betul. banyak Ibu. Iya Bu, sama-sama Ibu. Iya sudah berbagi ilmunya. Di sini juga Ibu sudah menjelaskan tentang tindak lanjutnya apa untuk kedepannya. Oke, Iya, terima sama-sama kasih Ibu. Bu. Saya juga berterima kasih ya Bu ya. Ini Ya, atas solusi yang Ibu berikan. ya, Sangat membantu Ibu. Ibu, terima Udah kasih. belum sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah. Coba Bu dilihat di Sudah selesai, silakan keluar dari bornya. Berarti kita keluar dari sini ya. Ibu di itu dulu Bu rekamannya. Oh, iya. Rekamannya simpan dulu. Berhenti merekam ya Bu ya? Iya. Saya takut salah Bu. Kayak kemarin aja. Oh iya. Ya, bismillah. Kan pada akhirnya Mas satu ya yang rekam. Iya. Ini saya berhenti merekam ya.